Sejarah tidak pernah lahir dari keraguan, melainkan dari keberanian mengambil keputusan. Semangat ini menjadi fondasi bagi arah baru bumi Sriwijaya. Kini, jejak keberanian itu mulai dipahat oleh Herman Deru, Ci Ujang. Memasuki tahun 2025, keduanya resmi memegang kendali pembangunan Sumatera Selatan. Inilah tahun penuh tantangan, sekaligus titik awal pembuktian, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kerja nyata yang terukur dan berkeadilan. Sumatera Selatan tidak hanya bergerak, tetapi melaju lebih cepat untuk memastikan kemajuan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Akselerasi ini dibuktikan dengan kinerja pembangunan sepanjang 2025 yang menunjukkan capaian positif, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tercermin secara nyata pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,35%. Angka ini tidak hanya lebih tinggi dari rata-rata nasional, tetapi juga mengukuhkan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di seluruh wilayah Sumatera. Seiring dengan laju ekonomi yang impresif tersebut, PDRB per kapita ADHB turut meningkat menjadi 81,50 juta rupiah sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini pun semakin kokoh berkat tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan hingga 3,59%. Sebuah capaian yang jauh lebih baik dibandingkan angka nasional. Namun, di atas semua angka makro tersebut, prestasi yang paling fenomenal tercatat pada sektor pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,85%, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sumatera Selatan mampu menyentuh level 1 digit. Capaian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah kini semakin terarah, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi rakyat. Kesuksesan dalam menekan angka kemiskinan ini berjalan selaras dengan kualitas manusianya, di mana Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terus merangkak naik hingga menyentuh 74,76 poin. Peningkatan ini merupakan buah dari perbaikan berkelanjutan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Menariknya, kemajuan ini tidak hanya dinikmati segelintir golongan, melainkan tersebar secara merata. Hal ini ditandai dengan penurunan Gini rasio menjadi 0,298, angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Melengkapi capaian sosial ekonomi tersebut, pemerintah tetap konsisten menjaga keseimbangan alam dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang berada di angka 75,15. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan menegaskan komitmen kuat mereka dalam mewujudkan pembangunan hijau yang merata dan berkelanjutan. Semua pencapaian ini tidak datang begitu saja, melainkan ditopang oleh 7 misi pembangunan daerah yang saling berkesinambungan sebagai arah besar menuju visi Sumsel Maju Terus untuk semua yang menekankan pada penguatan SDM berkualitas, transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal berkelanjutan, ketahanan pangan, energi dan air, infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, penurunan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha, serta perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik berkualitas, serta mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya berlandaskan kearifan lokal. Sebagai langkah konkret, berbagai program strategis terus dijalankan, mulai dari pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat yang telah memasuki fase fundamental, legalitas lahan diselesaikan, dokumen teknis dimatangkan, hingga terbentuknya konsorsium badan usaha pelabuhan sebagai fondasi konektivitas logistik menjadi gerbang ekonomi regional. Program Sumsel Berkat, berobat pakai KTP, hadir menjamin akses kesehatan masyarakat dengan mudah. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, memperkuat peran Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Pendidikan berkeadilan melalui pengembangan sekolah rakyat bagi seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur tuntas merata, memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah. Melalui Sumsel Interkoneksi, desa berlistrik mendekati 100% dan konektivitas digital terus diperkuat hingga ke pelosok daerah. 100.000 Sultan Muda telah melahirkan 7.679 wirausaha muda di berbagai sektor usaha, membentuk generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Sumsel religius, toleransi, dan berbudaya untuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui Sumsel Wonderful 2030 telah diluncurkan Health Tourism di RSUD Siti Fatimah, sebuah terobosan yang mengintegrasikan layanan kesehatan unggulan dengan sektor pariwisata. Komitmen program Sumsel berintegritas dan melayani terus diwujudkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, cepat, transparan, dan responsif. Program
program kesejahteraan serta kesehatan perempuan dan anak menjadi fondasi membangun generasi yang sehat, berkualitas, dan inklusif. Program revitalisasi pasar tradisional memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi motor penggerak UMKM. Penerapan SBBE di angka 3,13 yang menandakan transformasi digital semakin progresif. Berbagai capaian ini mendapat pengakuan nasional melalui berbagai penghargaan, mulai dari Provinsi Terinovatif Nasional IGA 2025, Terbaik Penurunan Stunting, TP2DD Terbaik Sumatera, Provinsi Besar Terbaik ketiga kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik 2025, Terbaik 4 Penghargaan Pembangunan Daerah 2025, Penghargaan Swasembada Pangan dari Presiden Republik Indonesia, hingga UHC Awards 2026 kategori Pratama. Namun, capaian ini bukanlah akhir, melainkan pijakan penting dalam merumuskan arah pembangunan ke depan. Memasuki tahun 2027, pembangunan Sumatera Selatan diarahkan pada tema percepatan pertumbuhan dan pemerataan melalui penguatan SDM unggul, kemudahan investasi dan industrialisasi, serta didukung infrastruktur yang handal. Tema pembangunan ini dijabarkan dalam 7 prioritas daerah yang sejalan dengan 7 misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ke depan, ditetapkan sasaran makro tahun 2027, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 hingga 7,2%. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,45 hingga 3,54%. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,24 hingga 9,24%. Gini rasio turun menjadi 0,298 hingga 0,305. Indeks modal manusia meningkat menjadi 0,56 hingga 0,57. Dengan keberpihakan kepada rakyat, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dan komitmen kepemimpinan yang konsisten, Sumatera Selatan akan terus bergerak maju, lebih kuat, lebih adil, dan berkelanjutan. Inilah ikhtiar berkelanjutan kepemimpinan HDCU menuju Sumsel maju terus untuk semua.